Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini saya Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata, mewakili dari Rumah Sakit Sriwijaya, akan bercerita atau sharing tentang mata minus, karena sejauh ini paling banyak itu pertanyaan, misalnya ada pasien berobat dengan mata minus dan menggunakan kacamata. Seringnya mereka bertanya, mata minus bisa hilang nggak dok? Bisa kembali normal lagi nggak dok? Kayak gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mata minus, atau bahasa medisnya adalah miopia. Sebelum bahas tentang miopia, mungkin saya mau bahas dulu beberapa kelainan refraksi yang bisa terjadi pada mata. Yang pertama itu tadi mata minus, atau bisa sering disebut dengan rabun jauh, atau bahasa medisnya adalah miopia. Miopia ini terjadi dengan keluhan, biasanya pasien mengeluh pandangan kabur saat melihat jauh. Nah, jadi itu biasanya disebabkan karena sinar yang masuk ke dalam mata itu jatuhnya tidak pas di saraf matanya, tidak pas di retina, jadi dia jatuhnya di depan retina. Nah, untuk kelainan yang kedua itu adalah hipermetropia atau mata plus, atau sering disebut dengan rabun dekat. Nah, jadi rabun dekat itu justru disebabkan oleh sinar yang masuk. Itu kalau miopia tadi dia di depan saraf mata, kalau hipermetropia atau rabun dekat itu dia malah jatuhnya di belakang saraf mata. Jadi semua sinar yang tidak jatuh tepat di saraf mata ini pasti menyebabkan keluhan pandangan kabur. Lalu kelainan refraksi yang ketiga yang juga cukup sering itu astigmatisme, atau sering disebut dengan silinder. Nah, jika hipermetropia atau miopia itu disebabkan oleh sinarnya yang jatuh di depan atau di belakang retina. Nah, biasanya kalau silinder ini penyebabnya disebabkan oleh permukaan kornea kita, atau permukaan bagian hitam mata kita ini yang tidak rata. Jadi sehingga waktu sinar masuk dia tidak pas jatuh di retina, jadi dia tidak beraturan. Dan yang terakhir itu namanya presbiopia. Nah, ini biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, dimana biasanya penyebabnya memang karena penuaan. Jadi pasien untuk melakukan pekerjaan jarak dekat atau membaca itu diperlukan pemakaian kacamata. Oke, lalu untuk miopia sendiri atau mata minus sendiri itu penyebabnya ada beberapa jenis. Yang pertama bisa disebabkan oleh dari faktor genetik. Jadi misalnya ada keluarga yang memang memiliki mata minus, khususnya untuk minus tinggi. Nah, itu biasanya pada keturunannya itu akan lebih rentan terjadi mata minus juga. Lalu juga bisa kadang pasien bilang, saya nggak ada dok keluarga yang berkacamata atau bermata minus. Nah, ini disebabkan oleh dari faktor lingkungan. Biasanya faktor lingkungannya yang berpengaruh itu ya kebiasaan sehari-hari, seperti jarak kerja yang terlalu dekat atau pencahayaan yang kurang. Apalagi kan akhir-akhir ini sering karena ada pandemi, jadi belajarnya secara online, sering terkena paparan screen, laptop, HP. Nah, itu juga bisa salah satu penyebab dari miopia. Khususnya kalau zaman sekarang pada anak-anak itu sudah mulai diperhatikan bahwa angka miopia pada anak-anak ini mulai meningkat, dikarenakan memang dari lifestyle dan kemajuan teknologi. Jadi anak-anak itu sekarang sering terpapar screen dan juga jarang bermain di luar. Jadi salah satu faktor resiko kenapa sih anak-anak sekarang banyak yang matanya mulai minus itu biasanya disebabkan oleh yang pertama kurangnya aktivitas di luar, outdoor. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih sering indoor, bermain game, jadi kurang terkena sinar matahari. Jadi itu sebenarnya berpengaruh juga untuk terjadinya mata minus pada anak-anak. Lalu biasanya aktivitas sehari-hari itu sering beraktivitas jarak dekat, misalnya
terpapar screen time, sering bermain game, atau ya sekarang khususnya karena sekolah online ya mungkin sering melihat laptop. Nah, itu paparan near work atau kerja jarak dekat itu yang menurun sehingga bisa terjadi miopia, dan juga paparan dari screen time-nya itu tadi. Dan juga untuk kurangnya waktu tidur pada beberapa literatur, nah itu bisa menyebabkan miopia. Nah, Lalu dok, ini ada yang nanya nih dok dari Eva. Dok, gimana mengatasi mata biar terhindar dari komputer atau HP, apalagi sistem sekolah melalui online, dokter? Ya, terima kasih kepada Ibu Eva. Memang kan sekarang karena tidak bisa dihindari ya kondisi pandemi karena COVID-19 ini, jadi aktivitas banyak di rumah. Jadi memang jika aktivitas untuk terpapar screen tidak bisa dihindari, itu bisa jadi misalnya anak-anak sekolah dengan menggunakan laptop atau komputer atau tablet. Nah, itu jaraknya yang pertama kita harus perhatikan jarak mata dengan screennya itu minimal 40 cm, jadi jangan terlalu dekat. Dan juga terus yang kedua selain jaraknya yang harus diperhatikan adalah pencahayaannya. Pencahayaan baik dari gadgetnya itu sendiri ataupun dari luar. Jadi misalnya untuk dari luar usahakan di ruangan yang pencahayaannya cukup, tidak terlalu redup, dan akan lebih bagus lagi pada beberapa literatur mengatakan kalau belajarnya itu di dekat jendela atau di depan pintu. Jadi matanya bisa istirahat melihat ke luar dan juga bisa terkena sinar matahari. Selain itu juga selain pencahayaan dari luar juga dari gadgetnya sendiri. Jadi brightness dan kontras dari laptop dari screennya itu juga kalau bisa diminimalkan agar mata tidak silau, karena kalau mata silau mata otomatis memicing, jadi itu juga menimbulkan bisa resiko untuk miopia. Itu sih paling pencahayaan dan jarak kerja. Dokter, saya mau tanya nih dok, dari temanya ini kan apakah mata minus itu bisa hilang gitu. Nah, pertama, apakah memang benar itu bisa hilang? Sebentar dok, ini ada dari Mbak Ovi. Dokter, kalau anak umur 19 tahun dengan minus 4, gimana cara menghilangkannya dok? Oh ya, oke. Terima kasih untuk ini Ibu Vivi. Kalau pada anak-anak umur 19 tahun sebenarnya sudah agak dewasa ya. Nah, sebenarnya salah satu terapi dari mata minus itu selain menggunakan kacamata, itu jika mau hilang total bisa dengan menggunakan surgical atau pembedahan. Khususnya di rumah sakit kita juga sudah tersedia, di Rumah Sakit Sriwijaya itu bisa dilakukan lasik. Jadi untuk syarat melakukan lasik ini yang pertama usia itu minimal 17 tahun. Bisa dimulai dari minus berapa saja asal bisa mau melakukan lasik. Selain usia minimal 17 tahun juga nanti sebelum lasik kan pasti konsultasi dulu ya. Nah, nanti akan kita lakukan pemeriksaan sebelumnya, itu ketebalan korneanya harus mencukupi. Seperti itu. Paling kalau untuk mau hilang sepenuhnya itu bisa coba untuk dilakukan tindakan surgery. Jadi tidak ada obat tetes atau kacamata atau aktivitas apa yang menghilangkan minus itu tidak ada. Jadi mata minus itu hanya bisa dihilangkan dengan operasi, salah satunya lasik. Itu juga sebenarnya nanti dilihat dulu apakah ketebalan korneanya mencukupi. Itu sekalian menjawab pertanyaan Ibu Aziza ya dok ya. Ya dok, apakah ada obat untuk menyembuhkan mata minus? Berarti itu tadi ya dok, ya, dengan melakukan operasi, tindakan lasik tadi ya dokter ya. Ya, operasinya juga sebenarnya ada banyak, tergantung derajat miopianya sendiri. Kalau miopia itu kan ada 3 derajat 3 staging. Kalau miopia ringan itu yang minus 1 sampai minus 3. Miopia sedang itu minus 3 sampai minus 6, dan miopia berat itu di atas minus 6. Biasanya kalau minusnya terlalu tinggi, misalnya pada lasik, kan pada lasik itu lapisan korneanya kita tipiskan. Tapi kalau minusnya terlalu tinggi kan otomatis lapisan korneanya yang diambil akan terlalu banyak. Jadi biasanya antara minusnya akan bersisa atau tidak bisa dilakukan lasik. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa dilakukan lasik, itu juga salah satu pilihannya adalah dengan
clear lens extraction. Jadi dia seperti operasi katarak. Jadi lensanya itu dikeluarkan, kita tanam lensa tanam. Ya, itu juga bisa dilakukan di rumah sakit kita. Nah ini